Hello, I'm Divara Samahdia, and I'm gonna interpret the video that has been shared on e-learning. Here we go. Oke, saya sangat suka belajar bahasa asing. Saking sukanya, saya mempelajari bahasa baru setiap 2 tahun sekali. Saya sedang belajar bahasa ke-8 saya saat ini. Saat orang-orang tahu tentang hobi saya ini, mereka bertanya, bagaimana caranya? Apa rahasiamu? Sejujurnya, selama bertahun-tahun, saya akan menjawab, saya tidak tahu. Saya hanya suka mempelajari bahasa asing. Tapi orang lain tidak pernah puas dengan jawaban itu. Mereka penasaran mengapa saat mereka belajar bertahun-tahun untuk satu bahasa dan tidak pernah fasih, sedangkan saya mempelajari bahasa-bahasa baru setiap kalinya. Dan mereka ingin tahu apa rahasia poliglot, seorang yang fasih dalam belajar banyak bahasa. Hal itu membuat saya bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya cara poliglot melakukannya? Apa yang apa yang sama dari mereka dengan saya? Apa yang membuat kami bisa belajar bahasa lebih cepat dari yang lainnya? Saat memutuskan untuk bertemu dengan poliglot lainnya untuk mencari tahu jawabannya, tempat terbaik untuk menanyakan hal itu adalah di event-event perkumpulan para poliglot. Ada banyak acara yang diadakan oleh pecinta bahasa untuk bertemu di suatu tempat dan berlatih dalam banyak bahasa. Ada cukup banyak acara perkumpulan poliglot yang diadakan di penjuru dunia dan saya memutuskan untuk pergi ke sana. Bertanya kepada mereka apa metode yang mereka gunakan saat mempelajari bahasa baru. Di sana saya bertemu Benny dari Irlandia. Metode yang dipakainya adalah dengan berbicara langsung di hari pertama dengan penutur aslinya. Ia mempelajari beberapa frasa dari buku panduan percakapan saat berwisata dan menemui penutur asli bahasa tersebut dan memulai berbicara, dan tidak masalah baginya jika membuat 200 kesalahan dalam sehari karena begitulah caranya belajar. Belajar bahasa melalui feedback yang tanggapan yang didapatkan oleh penutur asli tersebut. Kabar baiknya, kini dia tidak perlu sering berpergian lagi karena metode yang digunakan Benny bisa dilakukan melalui website dengan hanya bersantai di ruang tamu bahkan.
Saya juga bertemu Lukas dari Brazil yang punya cara menarik dalam belajar bahasa Rusia. Dia hanya menambahkan ratusan teman di Skype secara random, secara acak, lalu menulis kepada seseorang "Hai" dalam bahasa Rusia, lalu orang tersebut akan membalas "Hai, apa kabar?" Lalu dia akan mengcopy jawaban dari orang pertama, meneruskannya ke orang kedua akan menjawab eh, "Aku baik, terima kasih, bagaimana denganmu?" Lalu dia mengcopy jawaban orang kedua, lalu menyalinnya kembali ke orang pertama. Dan dia membuat dua orang asing saling berbicara, lalu dia mempraktikkannya setelah melakukan itu dia mempraktikkannya dengan caranya sendiri. Dan uh, seperti inilah dia memahami bahasa Rusia, memulai dengan pertanyaan yang satu ke orang pertama dan meneruskannya ke orang yang kedua. Lalu saya juga bertemu dengan polyglot yang belajar dengan meniru suara dari bahasa tersebut dan mempelajari 500 kata yang paling sering digunakan dalam bahasa tersebut, dan orang lain yang memulainya dengan membaca tentang tata bahasa. Orang lain ada juga yang menggunakan metode dengan mempelajari tata bahasa terlebih dahulu. Dan jika saya menanyakan 100 poliglot bagaimana metode mereka dalam belajar, maka saya akan menemukan 100 cara berbeda dari setiap orang tersebut. Setiap orang mempunyai cara yang unik dalam menekuni bahasa, tapi semua mendapatkan hasil yang sama, yaitu berbicara dengan banyak bahasa asing dengan fasih. Ketika saya mendengar mereka bercerita tentang metode yang mereka gunakan, saya tersadar bahwa satu sama lain memiliki cara yang berbeda untuk menikmati proses pembelajaran mereka. Semua poliglot berbicara tentang bahasa seakan-akan itu amat menyenangkan. Dan mereka menunjukkan kepada saya bagan tata bahasa yang mereka buat, kartu berwarna-warni yang mereka tuliskan, dan penggunaan statistika dengan pembelajaran bahasa menggunakan aplikasi, atau belajar cara memasak dengan resep bahasa asing dengan cara yang menyenangkan. Mereka menggunakan metode yang berbeda dan metode-metode yang paling mereka sukai.
Saya menyadari ini jugalah cara yang saya gunakan dalam belajar bahasa asing. Saat belajar bahasa Spanyol, saya bosan dengan teks buku teks yang berbahasa Spanyol, lalu saya memutuskan untuk membaca Harry Potter karena saya menyukai novel ini sejak saya kecil dan saya membacanya berkali-kali. Dan saat membaca buku uh, Harry Potter dalam bahasa Spanyol dan mulai membacanya, saya tidak paham sama sekali tentang isi dari bukunya. Tapi setelah membaca terus-menerus, pada akhirnya saya menyelesaikan novel itu tanpa merasa terbebani sama sekali. Hal yang sama terjadi saat saya mempelajari bahasa Jerman. Saya memutuskan untuk menonton Friends, sebuah siaran sitkom. Uh, itu adalah acara favorit saya dalam bahasa Jerman. Dan pada awalnya saya tidak mengerti sama sekali apa yang mereka bicarakan, kapan sebuah kata dimulai dan sebuah kata diakhiri. Namun, karena saya menyukainya, saya menonton terus-menerus dan pada musim sitcom season 2 dan ketiga, saya mulai memahami perkataan dari mereka. Lalu saya menyadari bahwa polyglot bukanlah seorang yang jenius. Kami hanya sesimpel menemukan jalan kami sendiri, cara kami sendiri untuk menemukan cara yang menyenangkan dalam mempelajari bahasa dan mengubah pembelajaran bahasa dari pembelajaran bahasa yang membosankan ke sesuatu yang menyenangkan. Uh, Jika Anda tidak suka untuk menulis kata pada kertas, Anda bisa menuliskannya di aplikasi. Jika tidak suka mendengar materi dari buku yang membosankan, Anda bisa mencari YouTube, channel YouTube yang menarik perhatian Anda, atau mungkin podcast dalam bahasa apapun yang diinginkan. Dan jika Anda seorang introvert dan kurang nyaman untuk berbicara dengan penutur asli, mungkin Anda bisa berbicara di kamar dan menceritakan uh, tentang akhir minggu Anda, bagaimana hari Anda, atau uh, mengambil foto random dari HP dan menjelaskan foto itu sendiri dengan teman imajinasi mungkin. Dan inilah cara polyglot belajar bahasa, dan berita baiknya hal ini bisa dilakukan oleh siapa.
Bertemu dengan poliglot lain membuat saya sadar bahwa menemukan kesenangan adalah hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dan jika ingin fasih dalam berbahasa asing, yang dibutuhkan adalah tiga prinsip. Pertama, uh, carilah cara efektif yang cocok, lalu hafal uh, karena jika hanya mencoba menghafalkan kata-kata, besok harinya akan hilang karena itu berada dalam memori jangka pendek dan akan melupakannya hanya dalam beberapa hari. Jika Anda ingin menyimpannya dalam jangka panjang, Anda perlu mengulangnya dalam waktu yang lama, selama berhari-hari, uh, menggunakan space repetition, dan Anda bisa menggunakan aplikasi seperti Anki dan Memrise, dan bisa menulisnya juga di buku tulis dengan metode Gold List, dan yang sangat populer di antara para polyglot. Dan jika tidak yakin metode mana yang efektif, Anda bisa mencari channel YouTube atau website Polyglot dan mendapatkan inspirasi dari mereka. Prinsip ketiga adalah dengan membuat sebuah sistem dalam pembelajaran. Semua orang tidak punya waktu yang cukup untuk belajar bahasa, tetapi jika bisa, bangunlah 15 menit lebih cepat dari sebelumnya untuk mempelajari beberapa kata baru. Anda bisa mendengarkan podcast saat dalam perjalanan sambil menyetir, dan itu akan menjadi pengalaman mendengarkan, listening, dan ada banyak hal yang bisa dilakukan tanpa merencanakan atau menyediakan waktu khusus saat menuju ke tempat kerja contohnya, atau saat melakukan pekerjaan rumah. Yang penting adalah untuk merencanakan pembelajaran itu. Saya akan mendengar video YouTube sambil sarapan dan membuat sistem dalam pembelajaran. Dan tidak perlu menambah waktu khusus karena belajar bahasa baru akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Terakhir, jika Anda ingin menguasai sebuah bahasa, harus mempunyai sedikit kesabaran karena tidak mungkin menguasai bahasa hanya dalam 2 bulan, tapi akan terlihat peningkatannya jika dilakukan terus-menerus.
Saya mengingat dengan jelas lelucon pertama yang saya pahami dalam bahasa Jerman di saat menonton film Friends, dan itu adalah pengalaman yang sangat mengesankan. Eh, Kemenangan kecil atau hal yang berhasil kita lakukan akan menjadi motivasi yang sangat besar untuk mempelajari sebuah bahasa. Dan begitulah cara yang saya gunakan selama 2 tahun. Jadi itulah rahasia para polyglot, yaitu dengan mencari metode efektif yang digunakan secara sistematis dalam kurun waktu tertentu dan memastikan mereka melakukannya dengan senang hati. Dan inilah cara polyglot belajar beberapa bulan, bukan tahun. Mungkin Anda akan berpikir, itu sangat bagus, tapi apa sebenarnya rahasianya untuk menjadikan diri kita sebagai seorang polyglot? Sebenarnya, Benny mempelajari bahasa Gaelic Irlandia dalam dan Jerman selama 16 tahun. Dia masih belum menguasainya saat lulus sekolah. Hingga usia 21 tahun, dia mempunyai dia berpikir dia tidak berbakat dan tidak bisa berbahasa asing, tapi dia tetap terus mencoba dan menemukan jalannya sendiri, dan sekarang dia sudah menguasai lebih dari kira bukan kira-kira dia mampu berbahasa 11 bahasa. Lukas juga mempelajari bahasa Inggris di sekolah selama 10 tahun, lalu teman-temannya mengejeknya karena tidak kunjung pandai berbahasa, lalu dia tetap mencoba lagi dan lagi hingga akhirnya dia menemukan metodenya sendiri, dan setelah 10 tahun Lukas mampu berbicara dalam 11 bahasa asing dengan fasih. Apakah semua itu terdengar sebagai sebuah keajaiban? Dan ya benar, keajaiban itulah yang saya temukan di setiap harinya. Sebagai penasihat bahasa, saya membantu orang belajar bahasa sendiri, dan saya melihat itu setiap harinya. Orang-orang berusaha belajar bahasa selama 5, 10, bahkan 20 tahun, dan mereka sesimpel menemukan caranya sendiri, lalu menggunakan metode-metode yang mereka senangi, metode yang efektif, dan uh, terus menerus melakukannya, dan akhirnya mereka menemukan bakat bahasa ajaib yang uh, selama ini tidak pernah mereka temukan.
Jadi jika Anda ingin belajar bahasa dan mungkin merasa putus asa karena terlalu susah atau berpikir tidak mempunyai bakat bahasa, teruslah mencoba. Mungkin Anda akan menemukan metode yang lebih menyenangkan untuk berbicara dalam bahasa itu secara pasif, dan mungkin akan menemukan satu metode yang cocok, dan Anda akan menjadi seorang polyglot pada akhirnya. Thank you. That's all from me.